Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatmiko Anandakosha. Pada video kali ini saya ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil praktikum saya LKAT 2 mengenai pengaruh kualitas udara dan kualitas atau pencemaran air ya. Jadi di LKAT 2 ini hanya ada 2 materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengaruh kualitas udara terhadap kehidupan makhluk hidup. Jadi cara kita menentukannya itu sebenarnya kita hanya mengamati saja. Yang kita butuhkan adalah kaca pembesar, dan itu juga jika diperlukan. Jika tidak, kita juga bisa hanya memakai mata kita saja, karena kita hanya mengamati bagaimana sih tumbuhan yang ada di pinggir jalan raya dengan tumbuhan yang sebenarnya adalah tumbuhan yang dipelihara oleh manusia gitu, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah hasilnya. Bisa teman-teman lihat bahwa yang sebelah kiri itu adalah tumbuhan yang di jalan raya, dan sebelah kanan adalah tumbuhan peliharaan. Jika dilihat perbedaannya, yang pertama adalah tumbuhan yang berada di jalan raya itu sangat amat berdebu. Maksudnya dia tidak bersih, dan ada parasit-parasit yang hinggap di tumbuhan tersebut. Yang bisa kita lihat ada lubang atau ada bagian bagian daunnya yang berlubang, yang bisa disebabkan karena dimakan ulat. Namun halnya berbeda dengan tumbuhan yang dipelihara oleh manusia. Di sini bisa lihat tumbuhannya sangat amat bersih, sangat amat tidak ada debu sama sekali, dan jika dilihat itu tidak ada bagian daun yang rusak karena dimakan oleh parasit. Nah, berikut adalah pembahasannya. Jadi pencemaran udara yang terjadi di sini itu bisa mengakibatkan beberapa permasalahan yang akan dialami oleh tumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhannya, karena sangat banyak literatur yang menunjukkan bahwa berbagai pencemaran udara dan air secara sendiri-sendiri dalam bentuk kombinasi mengurai pertumbuhan kambium, akar, dan bagian reproduktif. Jadinya untuk pencemaran udara ini bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan si tumbuhan ini sendiri gitu loh. Dia bisa mengurangi pertumbuhan kambium atau batang, luar batang maupun akar, dan bagian yang reproduktif. Selanjutnya pertumbuhan akarnya nih. Baik pencemaran gas maupun partikel yang mengurangi bibit, jumlah pengurangan ini bervariasi tergantung kepada konsentrasi waktu dan pemaparan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi dari pohon tua dapat berkurang. Sebagai contoh, terjadinya penurunan pertumbuhan tinggi pada beberapa tumbuhan yang disebabkan oleh pencemaran SO2, NO2, dan partikel. Jadi ternyata pencemaran ini juga bisa mengakibatkan pohon-pohon yang sudah tua gitu, sehingga mengakibatkan penurunan pertumbuhan tinggi dari pohon-pohon yang sebenarnya sudah tumbuh gitu, sudah besar. Dan selanjutnya adalah pertumbuhan daun. Luasan daun dari suatu pohon dan ditegakkan pohon yang terekspos ke pencemaran udara dapat berkurang karena pembentukan dan kecepatan absisi daun. Sebagai contoh, SO2 mengurangi berat dan luas daun. Ini sebenarnya bisa kita kaitkan dengan LK1 yang mengenai proses fotosintesis. Jadi secara logika, jika tumbuhan tersebut tercemar udara, atau yang kita lihat di hasil ini adalah tumbuhan daunnya itu berdebu, otomatis proses fotosintesis, penyerapan cahaya matahari di daun ini pasti akan tidak efektif gitu, pasti akan berkurang prosesnya ini, berbeda dengan tumbuhan-tumbuhan yang dipelihara, sehingga bisa menyebabkan tadi berkurangnya luas daun, terus mengurangi pertumbuhan pohonnya itu atau tumbuhannya itu sendiri, dan bisa juga mengurangi pertumbuhan kambium yang berada di batang tumbuhan, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu adalah pembahasan dari pengaruh kualitas udara terhadap lingkungan makhluk hidup, yang salah satunya adalah tumbuhan. Untuk video selanjutnya kita akan membahas pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.